Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Anak ibu, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat bertemu kembali di tahun ajaran baru 2021-2022 di kelas atas, yaitu kelas 8 ya. Anak ibu kelas 8, pembelajaran IPA pada semester ini masih memakai kurikulum darurat khusus, yang artinya materi yang kita bahas tidak terlalu banyak seperti tahun-tahun yang lalu. Nah, untuk pada pembelajaran pagi hari ini, ibu minta anak sekalian menyediakan buku tulis dan alat tulis sehingga anak ibu di rumah dapat mencatat segala hal-hal yang penting yang akan ibu sampaikan pada video berikut ini. Nah, anak ibu, pelajaran pertama pada pertemuan pagi hari ini adalah gerak pada makhluk hidup. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini di bab gerak pada makhluk hidup adalah yang pertama, siswa dapat menganalisis gerak pada makhluk hidup, yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia. Yang kedua, siswa anak ibu dapat menjelaskan bagaimana sih sistem gerak pada manusia. Yang ketiga, anak ibu dapat menjelaskan dan menyebutkan penyakit-penyakit pada sistem gerak pada manusia dan juga upaya-upaya yang dilakukan agar terhindar dari penyakit sistem gerak pada manusia. Untuk itu, yang pertama, kita masuk ke gerak pada makhluk hidup. Nah, seperti yang kita ketahui, gerak pada makhluk hidup itu adalah termasuk ciri-ciri, salah satu ciri-ciri pada makhluk hidup yang sudah kalian pelajari di kelas 7. Nah, jadi pada umumnya, apakah kamu pernah melihat tumbuhan dan hewan bergerak? Sudah pasti, karena kita di sekeliling kita, di sekitar rumahmu, di sekitar lingkunganmu itu terdapat hewan, terdapat juga tumbuhan. Nah, pada umumnya gerak hewan terlihat nyata karena memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat, sedangkan tumbuhan tidak terlihat nyata. Mungkin dulu pernah bertemu tumbuhan putri malu, kamu sentuh, lalu dia akan menutupkan katup daunnya. Nah, itu termasuk gerak pada tumbuhannya, nak ya. Nah, macam-macam gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan dibagi menjadi dua macam, yaitu gerak etionom dan gerak endonom. Gerak etionom ini apa? Gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar, contohnya cahaya, suhu, gravitasi bumi, dan lainnya. Nah, berbagai arah respon dibedakan menjadi ada gerak tropisme, ada gerak nasti, ada gerak taksis. Kita masuk ke gerak etionom, gerak tropisme. Gerak tropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Nah, tropisme ini dibedakan menjadi ada 4, yaitu fototropisme. Foto itu artinya cahaya. Ya, jadi gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh datang arahnya cahaya. Lalu ada juga geotropisme. Geo itu artinya bumi, pusat bumi ya. Jadi gerak tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh gravitasi pusat bumi. Hidrotropisme. Hidrotropisme itu adalah hidro adalah air, jadi
Hidrotropisme adalah gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh arah datangnya air. Tigmotropisme sendiri itu adalah rangsangan benda keras dari luar. Jadi gerak tumbuhan yang arah geraknya dipengaruhi oleh adanya si benda keras tersebut. Nah, kita nanti lihat contohnya. Yang pertama adalah fototropisme. Contohnya adalah bunga matahari. Di mana atau kemana arah matahari itu bergerak, bunga matahari akan mengikuti si cahaya matahari tersebut. Yang kedua adalah hidrotropisme. Nah, ini contoh hidrotropisme ya. Di mana sumber air itu berada, akar akan bergerak menuju ke sumber mata air tersebut. Geotropisme. Nah, geotropisme ini dibedakan menjadi dua, ada geotropisme positif dan ada geotropisme negatif. Yang geotropisme positif adalah gerakan si akar menuju ke dasar bumi, menuju ke tanah. Sedangkan geotropisme negatif adalah berlawanan, tumbuhnya batang menuju ke atas bumi. Yang terakhir adalah tigmotropisme atau sentuhan gerak tumbuhan sulur. Contohnya ada anggur, ada melon, ada mentimun ya. Jadi tumbuhan ini memiliki sulur yang ketika ada benda keras, kayu atau besi yang ditancapkan di sekitar tumbuhan, sulur itu akan bergerak mengelilingi si benda keras tersebut. Nah, kita lanjut ke gerak etionom. Yang kedua yaitu gerak nasti. Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang arah gerakannya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah ya, tidak dipengaruhi. Kalau gerak tropisme tadi itu dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Kalau gerak nasti ini gerakannya tidak dipengaruhi. Contohnya dibedakan menjadi fotonasti, niktinasti, tigmonasti, dan termonasti. Nah, kita masuk ke fotonasti. Fotonasti itu adalah gerakan tumbuhan yang dipengaruhi oleh cahaya, tetapi dia tidak mengikuti arah datangnya cahaya tersebut. Nah, cahaya contohnya itu adalah bunga pukul 9 yang mekar sekitar jam 4 sore dan juga bunga pukul 8. Lalu ini adalah niktinasi, gerakan tumbuhan yang dipengaruhi oleh suasana gelap. Nah, contohnya adalah daun-daun tumbuhan kembang turi yang akan menutup pada waktu malam. Tigmonasti adalah sentuhan. Contoh tigmonasti ini adalah gerakan menutupnya daun putri malung. Nah, gerakan tersebut sebagai tanggapan atas reaksi yang datang dari luar, sedangkan arah geraknya tidak ditentukan oleh arah datangnya rangsangan. Jadi ketika kamu menyentuh si putri malu, dia akan menutupkan si daun-daunnya, tetapi dia tidak mengikuti arah gerakannya, arah gerakan si rangsangan tersebut. Yang keempat adalah termonasti. Termonasti ini gerakan tumbuhan yang dipengaruhi oleh suhu. Nah, contohnya adalah bunga tulip. Contohnya lagi adalah bunga sakura ya. Diketahui anak ibu, bunga sakura adalah bunga yang akan tumbuh hanya pada musim semi. Nah, pada musim semi suhunya itu berbeda dengan musim-musim yang lainnya, sehingga bunga sakura bisa tumbuh pada saat musim semi. Haptonasti. Haptonasti ini adalah gerakan tumbuhan yang dikarenakan sentuhan serangga. Gerakan tumbuhan ini hanya untuk tumbuhan karnivora seperti tumbuhan Venus dan kantung semar yang cara makannya adalah dengan memakan si serangga dan menutup si katup daunnya.
Kemudian ada yang namanya gerak taksis. Taksis adalah gerak pindah tempat, seluruh bagian tubuh berpindah tempat dari arah pindahan dan dipengaruhi rangsangan. Nah, contohnya adalah gerakan kemotaksis ya. Kemotaksis ini adalah gerakan yang dipengaruhi oleh rangsangan kimia. Contohnya gerakan spermatozoid pada archegonium, lumut-lumutan dan paku-pakuan yang bergerak karena tertarik oleh atau protein yang dapat merangsang spermatozoa untuk bergerak mendekatinya. Nah, ini adalah contoh dari fototaksis, gerakan kloroplas ke sisi sel yang memperoleh cahaya. Yang terakhir adalah gerakan endonom. Ya, gerakan endonom ini adalah gerakan tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan atau faktor-faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya adalah gerakan higroskopis, gerakan bagian tumbuhan karena pengaruh perubahan kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengerutan yang tidak merata. Nah, contohnya ini pada buah polong-polongan atau petai Cina. Kita masuk ke gerak pada hewan, ya. Hewan bergerak tujuannya apa? Yang pertama sekali melindungi diri, melindungi dari pemangsa, ya. Yang kedua, mencari mangsa. Jadi hewan bergerak untuk mencari mangsa, mencari makanan. Yang ketiga, hewan bergerak untuk mencari pasangan untuk berkembang biak. Nah, berbeda dengan gerak pada tumbuhan, gerak pada hewan mudah terlihat karena memiliki alat gerak dan dapat berpindah tempat. Pada dasarnya, alat gerak pada hewan sama dengan alat gerak pada manusia yang terdiri atas tulang dan otot. Nah, gerak pada hewan ini dibagi menjadi 3, yaitu gerak hewan di air, gerak hewan di darat, dan gerak hewan yang di udara. Nah, untuk ciri-ciri selanjutnya, ini adalah tugas untuk anak ibu sekalian. Dapatkah anak ibu menganalisis dan mengidentifikasi bagaimana ciri-ciri masing-masing hewan yang berbeda habitat ini? Nah, ada satu lagi pertanyaan dari ibu. Hewan yang di udara itu rata-rata adalah hewan burung, ya. Burung itu adalah aves. Nah, pertanyaannya, burung apa yang dia tidak bisa terbang? Coba sebutkan dan jawab di buku latihan atau buku PR-nya nanti. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Untuk pertemuan pertama ini kita membahas gerak pada tumbuhan dan gerak pada hewan. Gerak pada tumbuhan tidak terlihat nyata karena tidak nampak si alat geraknya tadi. Nah, lalu kenapa hewan bisa nampak pada saat bergerak? Karena dia terlihat si alat geraknya, terlihat tangannya, terlihat kakinya, terlihat sayapnya, terlihat sirip ekornya. Nah, ya. Untuk itu jangan lupa mengerjakan PR-nya dan tetap mengikuti protokol kesehatan dimanapun anak ibu berada. Tetap jaga kesehatan anak ibu dan juga keluarga. Kita akan lanjutkan sistem gerak pada manusia di pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan, silakan anak ibu bertanya di kolom komentar di classroom kita, ya nak, ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.